Lebih dari 2300 tahun yang lalu, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan akhir dalam kehidupan manusia adalah untuk menjadi bahagia. Kita harus mengakui bahwa di zaman modern seperti saat ini, seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang memberikan sebuah kemudahan dalam hidup kita, sehingga kita semakin punya banyak variasi yang bisa memunculkan sebuah kesenangan tertentu yang pada akhirnya menjadi sebuah kebahagiaan tertentu dalam hidup kita. Namun di satu sisi, pernah kita bertanya, apabila semuanya itu hilang, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi kebahagiaan dalam hidup kita, ternyata hilang karena satu dan lain hal. Apakah kita masih bisa merasakan kebahagiaan di level yang sama seperti pada saat kita memiliki apa yang menjadi kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup kita? Itulah yang saya maksud dengan satu namanya ilusi kebahagiaan. Jadi ilusi kebahagiaan itu ketika sesuatu yang seolah-olah berasal dari dalam diri kita, padahal itu sebenarnya berasal dari luar diri kita. Contoh misalkan di dunia media sosial gitu ya, kita bisa melihat ketika seseorang posting, terus dia dapat like dan komen yang banyak, itu membuat dirinya merasa mendapatkan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Dia merasa bahwa dirinya berdaya dan lain sebagainya. Dan ketika sebaliknya, ketika seseorang posting, tidak ada satupun orang yang memberi like dan komen, dia merasa insecure, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak berdaya dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi sebuah pemicu lahirnya krisis validasi, krisis eksistensi yang terjadi sekarang ini. Ya. Secara linguistik, kata happy itu sebenarnya menunjukkan perasaan bahagia. Tapi ternyata diartikan hanya sebagai kesenangan aja oleh banyak orang. Yang dimana seharusnya kesenangan itu joy. Ya, kegembiraan, kesenangan itu joy, bukan happy. Mengapa saya bisa mengartikan kesenangan dan kebahagiaan adalah dua hal yang berbeda? Saya berkaca dari pernyataan Habib Hussein Jafar. Dia mengatakan bahwa kesenangan itu ada batasnya, sedangkan kebahagiaan itu sifatnya tidak terbatas. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas kalau kita berfokus ke dalam diri kita, bukan berfokus kepada apa yang di luar diri kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa menemukan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri kita? Saya belajar dari Dr. David R. Hawkins. Dia mengajarkan satu metode tentang kesadaran diri. Ya, saya munculkan sebuah tabel. Di situ ada tabel force dan power. Jadi kita perlu sebuah kesadaran diri sampai di level tertentu di mana kita bisa menemukan sebuah kedamaian hati dan pikiran. Ketika kita berada pada fase itu, di level energi kedamaian hati dan pikiran, di situ kita bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang sejati. Setelah saya merenung dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, saya bisa simpulkan menurut saya pribadi, apa yang menjadi kesenangan itu belum tentu bisa membawa kepada ketenangan dan kedamaian hati dan pikiran. Tapi kalau kita berfokus ke dalam diri kita berusaha untuk menemukan kedamaian hati dan pikiran yang benar-benar berasal dari dalam diri kita. Di situ kita akan lebih mudah untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Sehingga ketika kita bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang sejati dari dalam diri kita bisa menemukan kedamaian hati dan pikiran. Kita nggak lagi mencari sesuatu di luar diri kita. Ya, seperti pengakuan, validasi, penerimaan dari orang lain, dan lain sebagainya.